Nah, seperti yang kalian lihat di layar, kita sudah mempelajari si fungsi inverse. Bagian yang pertama itu adalah linear dan pecahan linear. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Bagian yang kedua yaitu bagaimana kalau misalkan dia itu berupa fungsi kuadrat maupun fungsi irasional. Nah, di sini kalian bisa lihat ada fungsi asalnya. Kalau misalkan yang kuadrat kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka fungsi inverse-nya yang sebelah kanan dan irasional. Irasional itu dia kadang dinyatakan dalam bentuk akar, bahkan kadang juga dinyatakan dalam bentuk pangkat ya. Seperti berikut. Nah, kalian coba perhatikan kalau misalkan yang kemarin sudah di print gitu ya, modul ini, yang bagian kuadrat coba diperbaiki ya. Kalian lihat di sini. Aduh, sakit. Nah, ini sama Ibu dikasih warna biru, artinya apa? Sedikit diperbaiki. Kemarin ada kesalahan di bagian yang C-nya ya. Jadi, kalau misalkan sekarang kalian boleh sambil diperbaiki ya. Persamaan kuadratnya untuk inverse persamaan kuadrat. Nah, ini perbaikannya seperti ini. Jadi kita akan belajar dua ini. Kalau misalkan dua yang selanjutnya tidak akan Ibu bahas karena itu berkaitan dengan matematika peminatan ya nantinya. Jadi sampai irasional. Oke, kita akan coba bagaimana caranya menginverskan sebuah fungsi, yaitu fungsi irasional dan fungsi kuadrat. Pada contoh yang pertama di sini ada persamaan irasional. Persamaan irasional ini seperti yang kalian harus tahu sebelumnya bahwa persamaan irasional itu merupakan persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk akar. Misalkan fx sama dengan apa ya 2x plus 2 misalkan pangkat 1/2. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Akar 2x ditambah 2 ya. Kadang kalau angka 2 kadang ditulis kadang enggak di sininya. Kalau enggak ditulis berarti di akar pangkat 2. Nah, contoh lain misalkan Ibu punya bentuk akar 3x min 5. 5 di sininya. Berarti ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pangkat 3x minus 5 pangkat 1/5. Bisa ya, jadi kalau misalkan kalian menemukan dalam bentuk akar atau dalam bentuk pangkat seperti ini, itu sama aja bentuknya. Baik lagi ke contoh yang pertama di sini mengenai persamaan irasional. Pada persamaan irasional, contohnya Ibu punya sebuah fungsi fx sama dengan 3x plus 7 pangkat 1/6. Ini boleh kita nyatakan dalam bentuk fx sama dengan akar pangkat berapa nih? 3x ditambah 7, di sininya 6. Ya, ini sama aja bentuknya. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menghitung berapa fungsi inverse-nya. Bagaimana fungsi inverse-nya? Ya, berarti yang pertama kita gunakan cara biasa. Pada cara biasa, sama seperti pertemuan sebelumnya, kita tuliskan dulu fungsinya fx sama dengan, kalau yang cara biasa Ibu gunakan yang pangkat ya, lebih mudahnya. 3x positif 7 pangkat 1/6. Jadikan fx sebagai huruf y. Ini Ibu tulis lagi 3x ditambah 7 pangkat 1/6. Nah, setelah itu kalian perhatikan pangkat 1/6 di bagian kanan Ibu akan pindahkan ke huruf y sehingga y yang sebelah kiri dia menjadi bentuk pangkat. Kebalikan dari 1/6 adalah 6/1 atau 6. Berarti yang ini Ibu tulis sebagai pangkat 6 sama dengan 3x ditambah 7. Kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh lewat kolom chat ya. Atau Ibu tulis lagi, sini y pangkat 6 minus 7 sama dengan 3x. Putar posisinya, biar dalam bentuk x sebelah kiri. Boleh ya, kita ubah posisinya, ini sama aja. Nah, setelah seperti ini, kita akan jadikan ruas sebelah kiri dalam bentuk x saja. Berarti x sama dengan y pangkat 6 minus 7
dibagi 3. Kembalikan ke bentuk F pangkat negatif 1, berarti di sini, seperti ini ya. X sebelah kiri menjadi F pangkat negatif 1X, Y sebelah kanan menjadi X. Nah, Ibu kasih catatan di sini. Yang sebelah ini kita ubah Fx menjadi Y. Yang ini pindah ke sini ya. Nah, terus yang ini dalam bentuk X. Yang ini kita ubah lagi. Nah, yang di sebelah kiri ini, X sebelah kiri dia berubah menjadi F pangkat negatif 1X. Sebentar. Y sebelah kanan dia berubah menjadi X. Nah, kita sudah dapat nilai inverse dari persamaan irasional. Kalau cara cepatnya gimana? Cara cepatnya Ibu tuliskan di sini. Ya, pakai cara cepat. Tuliskan dulu fx-nya. Fx sama dengan 3. Kalau misalkan cara cepat, Ibu lebih suka menggunakan yang bentuk akar ya. Ibu tulis lagi. 3x tambah 7. Di sini 6. Kita tulis di sini diketahui nilai A-nya adalah 3, B-nya adalah 7, dan N agar pangkatnya dia adalah 6. Maka untuk mencari F pangkat negatif 1X atau inverse-nya bisa kita gunakan persamaan X pangkat N minus B per A. Nah, Ibu kasih tanda ya. Kalau misalkan mencari inverse, untuk yang si bentuk irasional, menggunakan rumus berikut. Selesaikan berarti F pangkat negatif 1X sama dengan X lagi Ibu tulis, N-nya adalah 6, minus B-nya adalah 7, per A-nya adalah 3. Sama ya, menggunakan cara biasa atau cara cepat. Coba untuk yang persamaan irasional, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, ini cenderung lebih mudah. Jadi sekali lagi, persamaan irasional bisa kita nyatakan dalam bentuk pangkat. Kalau dalam bentuk pangkat berarti pangkat 1 per sekian, gitu ya. Kalau dalam bentuk akar, berarti ada indeks yang angka kecil itu menandakan bahwa dia akar pangkat berapa ya. Kalau nggak ditulis berarti dia nilainya 2. Contoh lain untuk memperdalam materi irasional ini, kita coba untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ya sama seperti tadi, Ibu bisa nyatakan dalam bentuk akar sebagai fx sama dengan 2 akar 2x minus 5. Kalau nggak ditulis berarti ada angka 2 kecil di sini ya. Kita gunakan cara biasa ya, kayak tadi ya. Kalau cara biasa Ibu tulis lagi fx sama dengan 2x minus 5 pangkat 1 per 2. Fx jadikan Y, tulis lagi 2x minus 5 pangkat 1 per 2. Pangkat 1 per 2 sebelah kanan, Ibu pindahkan ke sebelah kiri. Menjadi pangkat 2 per 1 bagi Y, atau pangkat 2. Ibu tulis berarti 2x minus 5. Sebentar. Nah, setelah seperti ini, berarti sekarang Ibu akan pindahkan angka 5-nya ke sebelah kiri. Y pangkat 2, negatif 5 menjadi positif 5, sama dengan 2x. Ibu putar posisinya, 2x sama dengan Y pangkat 2 ditambah 5. Sebelah kiri ingin dalam bentuk X saja, berarti X sama dengan Y kuadrat ditambah 5 per 2. X-nya Ibu kembalikan menjadi bentuk F pangkat negatif 1X, Y sebelah kanan menjadi X. Ya, jadi Ibu kasih tanda lagi di sini. Nah, ini berubah menjadi ini.
Terus, nah, fx kiri menjadi y, dan nah ini ya, x kiri berubah menjadi fx, f negatif 1x, dan nah ini y kanan, dia berubah menjadi x. Sekarang kita akan coba dengan cara cepat. Dengan cara cepat, kita tuliskan fx-nya adalah akar 2x minus 5, berarti di sini nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 5, dan N-nya adalah 2. Berarti F pangkat negatif 1x adalah X pangkat N minus B per A. Ya, tinggal dimasukkan aja ya ABCD dan huruf-huruf yang lainnya. X pangkat 2 negatif 5 per 2. Berarti X kuadrat ditambah 5 per 2. Sama ya hasil yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Cara biasa dengan cara cepat. Masih aman? Ya, ini masih gampang ya. Karena yang susah itu yang ini. Yang susah adalah ketika kita ngomongin persamaan kuadrat. Pada persamaan kuadrat, kalian bisa perhatikan di sini bahwa kadang koefisien dari X kuadratnya dia enggak 1 nih. Kalau misalkan dia enggak dalam bentuk 1, berarti harus kita ulak-alik biar dia jadi 1. Gimana caranya? Dibagi 2, ya. Kita akan coba menggunakan cara biasa terlebih dahulu. Nah, ini agak berbeda ya. Di sini ada yang namanya modifikasi dari persamaan kuadrat. Ibu tuliskan kembali di sini fx sama dengan 2x kuadrat minus 12x ditambah 10. Agar koefisien x kuadratnya menjadi 2x kuadrat menjadi x kuadrat, maka kedua ruas, baik ruas yang sebelah kiri dan kanan akan dibagi dengan angka 2. Tapi sebelumnya Ibu ubah dulu ini menjadi Y sama dengan 2x kuadrat minus 12x ditambah 10. Kedua ruas Ibu bagi dengan angka 2, sehingga ini Y per 2, 2x kuadrat per 2 minus 12x per 2 ditambah 10 per 2. Nah, ini kan jadi x kuadrat minus 6x ditambah 5. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, sekarang setelah dalam bentuk seperti ini, kalian perhatikan bagian yang Ibu beri tanda kurung hijau. Di sana ada variabel x kuadrat dan negatif 6x. Ibu tuliskan di sebelah kanan di sini ya. X kuadrat negatif 6x. Cari sebuah faktor yang berulang yang menghasilkan hasil seperti berikut. Ibu punya faktor yaitu x minus 3 pangkat 2. Kita lihat x minus 3, x minus 3. Kita selesaikan, x kali x adalah x kuadrat, x kali min 3 adalah negatif 3x, min 3 kali x adalah min 3x, min 3 kali min 3 adalah positif 9, x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Nah, jadi intinya Ibu bagaimana caranya memunculkan persamaan ini, yang warna kotak pink ini, dari sebuah faktor persamaan kuadrat, ya ini. Ya, ternyata kita dapat hasilnya seperti berikut. Kalian perhatikan di sini, ini positif 9, sedangkan di sebelah kiri positif 5. Bagaimana caranya agar si 9 ini menghasilkan angka 5 di sebelah kiri? Ya, agar si angka 5 sebelah kiri muncul, kita bisa gunakan 9 dikurangi 4 ya. Jadi ini akal-akalan aljabar kalian ya. Sekarang Ibu ganti yang kotak hijau ini dengan ini. Sehingga Ibu tulis kembali, Y per 2 sama dengan X minus 3 kuadrat. Positif 5-nya, Ibu otak-atik dari yang 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Berarti di sini negatif 4.
Coba sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, muncul negatif 4 di sini, jadi sebenarnya bentuk yang bawah ini dengan bentuk yang atas dia sama. Ya, bedanya apa? Bedanya Ibu mencari cara bagaimana agar si X kuadrat minus 6X ini ada dalam bentuk apa namanya, faktornya. Faktor nilai yang berulang. Ini ya, faktor nilai yang berulang itu seperti ini. Setelah seperti ini, Ibu selesaikan. Y per 2, negatif 4 menjadi positif 4. Ini sama dengan X minus 3 kuadrat. Putar posisinya. X minus 3 kuadrat sama dengan Y per 2 ditambah 4. Sama aja ya. Nah, agar si pangkat 2-nya ini hilang, Ibu pindahkan ke sebelah kanan. Asalnya pangkat 2 per 1, pindah ke sebelah kanan, jadi pangkat 1 per 2. Ibu tulis kembali, X minus 3 sama dengan, nah muncul di sini positif negatif, kenapa? Karena kita mendatangkan bentuk akar. Akar itu sama dengan pangkat 1 per 2 ya. Sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Berarti nilai X sama dengan negatif 3-nya Ibu pindah ke sebelah kanan. Nah, positif negatif, akar Y per 2 ditambah 4. Setelah dalam bentuk X, berarti kita kembalikan ke dalam bentuk F pangkat negatif 1X. Ya, sebelah kanan Y-nya berubah menjadi X. Nah, kita dapat inverse dari persamaan kuadrat. Coba sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Jadi pada persamaan kuadrat ada bagian yang Ibu kasih warna hijau, itu ya, kurung hijau. Kurung hijau di sana itu artinya kita gimana caranya mencari nilai tersebut dari sebuah faktor yang ganda, faktor yang bernilai sama ini ya, X-3, X-3. Contohnya, misalkan contoh yang lain, kita punya X kuadrat dikurangi 4X, gitu ya, misalkan. Berarti ini kita carinya dari mana? Dari sini. Nah, gitu kan? Karena apa? Karena X-2 ini kan X kuadrat min 2X plus 2, gitu ya. Min 4X ditambah 2. Nah, memunculkan si ininya nih, yang jadi tantangannya. Bu, kalau pakai cara akar sempurna, nggak apa-apa. Nah, ini kalau menggunakan cara akar sempurna itu di cara cepat ya. Ya, kita lihat di cara yang cepat. Cara cepat. Ya, itu pakai akar sempurna ya, boleh. Ketika kita menggunakan cara cepat, kita tuliskan kembali fx-nya itu sama dengan berapa? 2x kuadrat dikurangi 12x ditambah 10. Kita punya nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 12, C-nya adalah 10. Berarti F pangkat negatif 1X adalah, nah ini cara cepatnya, min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4A C minus X per 4A kuadrat. Nah, coba kalian perhatikan si cara cepat yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat, berarti tinggal dimasukkan ya. Minus B-nya berapa? B-nya negatif 12. Per 2, A-nya adalah 2. Plus minus, kenapa plus minus? Karena dia ada akar sempurna, ada melengkapkan kuadrat sempurnanya ya di sini ya. B-nya minus 12 kuadrat, min 4 kali A-nya 2, C-nya di sini, cari. C-nya 10 min X gitu, per 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kita lihat mana sih yang lebih gampang, pakai cara cepat atau pakai cara biasa. Nah, berarti ini selesaikan, minus kali minus adalah positif 12, per 4, 2 kali 2 adalah 4,
Positif negatif di sini. Nah, negatif 12 kuadrat adalah 144 dikurangi 8 kali 2 adalah 8. Ibu tulis lagi yang ini per 4 dikali 4. Iya, ini ya. 144 tulis lagi, minus 8 kali 10 adalah minus 80, minus 8 kali minus X adalah positif 8X per 16. 12 dibagi 4 adalah 3, ini positif negatif, akar. 144 dikurangi 80, 64 ya, 64 ditambah 8X per 16. Yang di dalam akar kita selesaikan di ini ya, berarti 64 dibagi 16 itu adalah 4 ya. Ini kurang panjang. Nah, sorry. Terus yang 8X dibagi 16 itu yang ini ya, X per 2. Sehingga kita dapat hasilnya adalah F pangkat negatif 1X adalah 3 plus minus akar 64 itu adalah 4 ya, 64 dibagi 16, 4 plus X per 2. Sama ya, bentuk yang ini dengan bentuk yang ini. Jadi mana yang lebih gampang? Cara biasa atau cara cepat untuk yang persamaan kuadrat? Ya, jadi kalau misalkan cara biasa, cara cepat. Tetap ya, cara cepat yang paling gampang. Ya, cara biasa itu, tantangannya adalah kalian bagaimana caranya memodifikasi persamaan yang Ibu kasih dalam tanda kurung, gimana caranya biar dia berubah menjadi sebuah faktor yang ganda, faktor yang bernilai sama. Faktor bernilai sama itu ini ya. Tapi kalau misalkan yang cara cepat ini, cara cepat tantangannya adalah bagaimana caranya kalian memasukkan nilai ABC ke dalam rumus cepat tanpa salah ya. Misalkan kurang positif, kurang tanda negatif, atau misalkan dibagi tapi malah jadi kayak dikurangi. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau cara cepat itu lebih ke bagaimana cara operasi matematis kaliannya aja. Ya. Untuk memahamkan lagi, kita lihat contoh berikutnya adalah contoh nomor 2. Ini sama ya caranya. Kita lihat di sini pada soal nomor 2, kita akan coba, Ibu tuliskan dulu pakai cara cepat, cara biasa. Berarti fx sama dengan 2x kuadrat minus 8x ditambah 4. Fx-nya Ibu ubah menjadi y, ini sama dengan 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 4. Biar si x-nya ini ya menjadi 1, berarti kita bagi angka 2. Kedua ruas kita bagi angka 2, sehingga kita dapat y per 2 sama dengan x kuadrat minus 8 bagi 2 adalah 4x, 4 bagi 2 adalah 2. Langkah berikutnya adalah, modifikasi si nilai ini. Ya, berarti x kuadrat minus 4x didapat dari persamaan x minus 2 kuadrat ya. Ini tuh sama aja dengan x minus 2 dikali x minus 2 x kuadrat minus 2x minus 2x positif 2 x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2. Nah, ini ya. Sama ya dengan yang ini. Setelah didapat nilai modifikasinya, Ibu tuliskan kembali di sini, y per 2 sama dengan yang di dalam kurung, Ibu ganti dengan ini. X minus 2 kuadrat, positif 2 di sini dengan, di sini berapa nih? Positif 2 juga ya? Oh, sorry, 2 kali 2, 4 ya, 4, sorry, 4. Positif 2 di sini positif 4. 4 bagaimana caranya agar menjadi 2? Ya udah, berarti dikurangi 2. Nah, sama ya. Bentuk yang atas ini dengan yang bawah ini sama, hanya dalam bentuk modifikasi yang berbeda. Selesaikan, y per 2 positif 2. Ya. Sama dengan berapa nih? X minus 2 kuadrat ya.
Ibu putar posisinya menjadi X minus 2 kuadrat sama dengan Y per 2 positif 2. Pangkat 2-nya pindah ke kanan menjadi pangkat 1 per 2. Ibu tulis lagi X minus 2 sama dengan plus minus akar Y per 2 ditambah 2. Nah, udah kayak gini gimana, Bu? Berarti X negatif 2-nya pindah ke kanan menjadi positif 2. Tanda plus minusnya Ibu tulis lagi. Ini menjadi Y per 2 ditambah 2. Kita selesaikan. Ubah X menjadi F pangkat negatif 1X. Ini tulis lagi. Y sebelah kanan menjadi X. Nah, ini cara biasa. Sekarang kita masukkan ke dalam cara cepat. Ya, pada cara cepat, Ibu tulis lagi fx-nya, dia adalah 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 4. Berarti ini nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 8, C-nya adalah 4, sehingga F pangkat negatif 1x sama dengan minus B per 2A, positif negatif, akar dari B kuadrat min 4A, ini C minus X, per 4A kuadrat. Ya, masukkan nilainya ya. Minus B-nya adalah minus 8 per 2 kali A-nya adalah 2, positif negatif, berarti minus 8 dikuadratkan, min 4 dikali 2, C minus, C-nya itu angka ya, 4 minus X per 4 dikali 2 kuadrat. Nah, berarti ini selesaikan, minus kali minus positif, per 2 kali 2 adalah 4, positif negatif, akar 8 kali 8, 64, dikurangi 8, 4 min X, per 4 dikali 4. Ya, selesaikan, 8 bagi 4, 2. Plus minus, 64, tulis lagi, 8 kali 4, minus 32 ya. 8 kali min X, positif 8X, per 4 kali 4 adalah 16. Nah, udah kelihatan ya polanya? Sini 32 ditambah 8X dibagi 16. Selesaikan yang di dalam kurung. Ini ya. Berarti ini 32 per 16. Hasilnya adalah 2. 8X dibagi 16 adalah X per 2. Sehingga kita dapat hasilnya. Nah, 2 positif negatif, akar 2 ditambah X per berapa? Per 2 ya. Nah, sama ya. Cara biasa dengan cara cepat. Tapi panjangnya sama. Walaupun lebih gampang yang cara cepat, tapi ternyata sama aja ya panjangnya mah. Ya, jadi sekali lagi tantangan kalian di sini adalah bagaimana caranya kalian memunculkan si persamaan kuadrat ini menjadi faktor yang memiliki nilai ganda. Ya, X-2, X-2. Cara cepat, tantangannya adalah bagaimana memasukkan nilainya agar tidak terjadi kesalahan. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kayaknya masih aman ya. Ya, cuma nambah pusing dikit. Kalau belum ada yang tanyakan, kalian lihat di tugas minggu ke-6, di sini ada 2 soal beranak, seperti biasa ya, beranak. Kalian, untuk yang pertama, nomor pertama itu adalah inverse dari fungsi irasional. Caranya mirip. Jadi kalau misalkan kalian menemukan bentuk dalam pangkat seperti ini, atau dalam bentuk akar seperti ini, dua-duanya bentuknya sama. Ya. Mau diubah, terserah. Bebas, tergantung kebutuhannya. Kalau yang nomor 2, ini adalah inverse dari fungsi persamaan kuadrat. Kalian lihat di sini ada X kuadrat aja. Kalau misalkan dia sudah dalam bentuk X kuadrat saja, artinya nggak perlu ada proses bagi 2 seperti ini. Ya.
Sekali lagi, kalau misalkan X kuadratnya sudah koefisiennya 1, nggak usah dibagi 2 seperti ini. Lanjutkan aja dengan cara yang biasa. Itu tugas minggu ke-6 ya.